Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih para Bapak Ibu sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama melalui review saham IPO. Perusahaan yang akan kita bahas ini punya pertumbuhan yang sangat agresif dan menurut saya ini menarik untuk kita cermati bersama. Apalagi kalau bukan Mr. DIY dengan kode emiten MDIY. Dengan pertumbuhan yang sangat pesat ini, apakah MDIY ini layak untuk kita beli IPO-nya di harga penawaran umum besok? Pastikan Bapak Ibu tonton video ini sampai akhir ya. Dan bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe supaya nanti ke depannya kita bisa belajar bersama melalui channel ini ya. PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau dengan kode MDIY ini merupakan salah satu perusahaan retail perlengkapan rumah tangga terbesar di Indonesia dengan estimasi pangsa pasar itu sekitar 25,2% dalam hal pendapatan ya pada tahun 2023 menurut Frost & Sullivan. Toko Mr. DIY pertama kali di Indonesia dibuka pada tahun 2017 dan per kuartal 2 2024 Mr. DIY ini telah mengoperasikan 824 toko di 37 dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Sebagai pengakuan atas kekuatan merek dari Mr. DIY di antara konsumen di Indonesia dan pasar regional lainnya, Mr. DIY ini menerima penghargaan Winner in Retail Home Improvement kategori pada regional tier dalam World Branding Awards dari tahun 2018 sampai 2024. Mr. DIY ini juga dianugerahi penghargaan sebagai peritel rumah tangga dengan cabang terbanyak oleh MURI atau Museum Rekor Dunia Indonesia pada tahun 2020 setelah pembukaan toko ke-400. Dan sebagai sebuah organisasi ini ingin menjadi retailer yang paling bernilai dengan misi utamanya adalah menawarkan segalanya kepada semua orang setiap hari dengan harga yang terjangkau. Mr. DIY ini rencananya akan melakukan IPO dan juga MESOP atau program opsi saham untuk manajemen dan juga karyawan dari saham MDIY. Azara Alpina SDNBHD ini menjadi pemilik mayoritas dari saham MDIY yaitu sekitar 84% setelah adanya IPO dan juga MESOP ya. Azara Alpina SDNBHD sendiri ini dimiliki oleh berbagai investor, tetapi pada akhirnya yang paling dominan adalah Tan Yuyeh. Dan Tan Yuyeh ini yang menjadi penerima manfaat akhir dari saham MDIY. Selain itu, terdapat pemilik saham MDIY lainnya baik individual maupun institusional, tetapi porsi kepemilikannya itu tidak signifikan atau di bawah 5% ya. Dan saham beredar di masyarakat secara agregat di luar MESOP yang sudah disebutkan tadi adalah sekitar 9,80% Bapak Ibu. Struktur organisasi dari Mr. DIY ini punya jumlah komisaris dan juga jumlah direktur yang cukup efisien ya, yaitu komisarisnya ada 4 orang dan juga direkturnya 5 orang. Berikutnya kita akan melihat profil dari Bapak Adrian selaku komisaris utama dan juga Bapak Edwin selaku direktur utama. Ada baiknya Bapak Ibu juga mengetahui profil komisaris dan direktur lainnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid. Ya, kita mulai dulu dari Bapak Adrian Ong ya. Bapak Adrian ini selaku komisaris utama sejak tahun 2024, beliau adalah warga negara Malaysia dan usia sekitar 54 tahun. Pendidikan beliau ini cukup bagus, yaitu punya gelar Master of Business Administration dari University of Cambridge. Dan secara garis besar, Bapak Adrian ini memiliki pengalaman luas sebagai CEO dari Mr. DIY dan posisi senior di CIMB Group. Beliau ini memiliki keahlian utama dalam kepemimpinan strategis di sektor keuangan, pengembangan bisnis, dan manajemen perusahaan multinasional. Sedangkan Bapak Edwin sendiri ini selaku direktur utama sejak tahun 2023, beliau adalah warga negara Malaysia dan usia sekitar 51 tahun. Pendidikan beliau yang tercatat ada 2, yaitu dengan gelar Master of Science Degree ini dari University of London dan juga yang kedua ada Bachelor of Engineering Degree dari University of Bristol. Dan pengalaman Bapak Edwin sendiri, beliau berpengalaman sebagai Executive Director di Credor dan juga manajemen senior di sektor telekomunikasi. Beliau ini unggul dalam manajemen pemasaran, akuisisi pelanggan, dan strategi pengembangan bisnis khususnya di sektor investasi dan telekomunikasi. Model bisnis utama dari Mr. DIY yang mana Mr. DIY ini menjadi pemain terbesar di industri retail perlengkapan rumah tangga di Indonesia dalam hal pendapatan dengan pangsa pasar sekitar 25,20% dari tahun 2023. Secara garis besar ya, Mr. DIY ini dengan memanfaatkan banyaknya jumlah toko dan SKU dalam toko-toko yang dikarenakan kemampuan pengadaannya yang dilakukan oleh tim pengadaan Mr. DIY Global atau Mr. DIY Group. Ini membuat Mr. DIY mampu mencapai skala ekonomi dan memperoleh syarat pasokan yang lebih baik, sehingga mengurangi biaya per item
yang menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi per kategori produk. Ya karena grupnya itu besar, sekali pembelian otomatis bisa punya harga yang lebih baik dibandingkan para kompetitornya ya. Itu yang membuat harganya bisa murah tetapi marginnya juga masih bagus. Sehingga keunggulan utama dari Mr. DIY ya adalah MDIY ini punya jaringan dan rantai pasok yang sangat efisien ya. Sehingga membuat Mr. DIY ini mampu menjual barang dengan harga murah daripada kompetitornya. Tetapi dari situ juga mengandung kelemahan utama. Kelemahan utamanya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap perusahaan holding. Ini bisa berdampak pada kemampuan Mr. DIY dalam menjaga kelancaran operasi, diversifikasi produk dan juga daya saing di pasar. Kita masuk ke wilayah operasinya Bapak Ibu. Wilayah operasi dari Mr. DIY per kuartal 2 2024 ya. MDIY ini punya sekitar 824 toko secara keseluruhan dan ini sudah tersebar di 37 provinsi dari 38 provinsi yang ada. Dan setelah IPO, ini sekitar 30% dari dana IPO atau sekitar 1,4 triliun rupiah ini akan digunakan untuk pembukaan toko baru di wilayah Jabodetabek, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua dan juga Kepulauan Maluku. Jika per kuartal 2 2024 total asetnya itu sekitar 4,84 triliun rupiah, ini punya 824 toko, artinya satu toko membutuhkan rata-rata sekitar 5,87 miliar rupiah Bapak Ibu. Yang mana pada tahun-tahun ke depan dengan hanya dari dana IPO saja, ini bisa menambah sekitar 240 toko baru, belum termasuk dari laba yang diperoleh kalau mau digunakan untuk ekspansi ya Bapak Ibu. Artinya pertumbuhan-pertumbuhan ke depan juga akan sangat agresif. Rencana perolehan dan penggunaan IPO, kita masuk dulu ke perolehan IPO-nya ya. Mr. DIY ini rencananya akan menjual sekitar lebih dari 2,5 miliar lembar saham atau setara dengan 9,80% kepemilikan ke masyarakat setelah adanya MESOP ya, dengan harga penawaran sekitar 1.650 sampai 1.870 per lembar sahamnya. Asumsikan semua akan dibeli oleh masyarakat dengan harga tertinggi, maka MDIY akan memperoleh modal sekitar 4,71 triliun rupiah Bapak Ibu. Dan dari situ akan digunakan 60% itu untuk pembayaran utang. Sebagian pembayaran pokok utang ini kepada PT Bank CIMB Niaga. 30% lainnya akan digunakan untuk ekspansi toko baru, yang mana ini digunakan untuk biaya pembuatan toko-toko baru di wilayah-wilayah yang tadi sudah kita sebutkan seperti Jabodetabek, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua dan juga Kepulauan Maluku. Dan 10% sisanya adalah untuk modal kerja operasional. Jadi secara garis besar dengan adanya pembayaran utang tentu beban bunga yang dikenakan ini akan bisa lebih rendah ke depannya karena utangnya sudah berkurang ya. Ekspansi toko juga bisa mengerek pertumbuhan revenue dan juga pertumbuhan laba. Kita masuk lebih dalam mengenai penjamin emisi efek atau underwriter-nya ya. Kalau dari data yang ada, underwriter-nya itu rencananya ada dua, yaitu PT CIMB Niaga Sekuritas dan juga PT Mandiri Sekuritas. Tetapi dari PT CIMB Niaga Sekuritas sendiri kita tidak menemukan siapa saja yang pernah dibawa IPO oleh PT CIMB Niaga Sekuritas. Kalau dari PT Mandiri Sekuritas sendiri ada contohnya 3, yaitu seperti Goto, Buka dan juga MTEL ya. Tetapi dari kinerja Goto, Buka dan juga MTEL, perubahan harga yang diperoleh sendiri itu sebetulnya cenderung relatif moderat ke arah rendah kalau kita bandingkan dengan underwriter yang pernah kita bahas. Meskipun demikian, kinerja harga saham pasca IPO ini dapat tergantung dari beberapa kondisi ya, seperti kondisi pasar, faktor fundamental perusahaan dan juga pemilik dari perusahaan yang bersangkutan. Kita masuk ke laporan keuangan ya Bapak Ibu. Laporan keuangan kita bahas di neracanya dulu. Per kuartal 2 2024 ya, aset lancar itu posisinya sekitar 47,90% dari total aset dan aset tidak lancar yang sekitar 52,10% dari total aset. Aset lancar sendiri paling dominan adalah persediaan, ini sekitar 66,68% dari total aset lancar yang mana merupakan barang dagangan Bapak Ibu. Sedangkan aset tidak lancar ini didominasi oleh aset tetap sekitar 49,34% dari total aset tidak lancarnya, dan juga ada aset hak guna yaitu sekitar 37,69% dari total aset tidak lancarnya. Rata-rata pertumbuhan aset tetap dalam 3-4 tahun terakhir itu sekitar 40,56% per tahun Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita masukkan neraca di sisi yang lain, ada komponen modal dan juga komponen utangnya. Per kuartal 2 2024 ya, utang jangka pendek itu sekitar 34,20%, utang jangka panjang sekitar 21,78% dan ekuitasnya lebih kecil dari utangnya yaitu sekitar 44,02%. Utang jangka pendek ini didominasi oleh pinjaman dan kredit fasilitas bank, ini sekitar 36,59% dari total utang jangka pendeknya, dan beban yang masih harus dibayar ini sekitar 26,81% dari total utang jangka pendeknya.
Sedangkan pada utang jangka panjang ini didominasi oleh pinjaman dan kredit fasilitas bank juga, tapi yang lebih dari 1 tahun ya pembayarannya. Ini sekitar 71,44% dari total utang jangka panjang. Artinya utang banknya sangat signifikan ya Bapak Ibu ya. Dan rata-rata pertumbuhan ekuitas itu sekitar 66,39% per tahun sejak tahun 2021. Yang mana ini sangat tinggi ya Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat di tahun 2021 itu 462 miliar rupiah ekuitasnya, lalu jadi 590, jadi 860, jadi 2,1 triliun. Kita masuk ke laba ruginya Bapak Ibu. Di sisi laba rugi juga punya pertumbuhan yang cukup fantastis. Rata-rata pertumbuhan revenue itu sekitar 92,84% per tahun. Rata-rata laba operasinya itu sekitar 307,95% per tahun. Dan rata-rata pertumbuhan laba bersih ini tidak dapat diukur karena pada tahun 2021 masih minus posisinya ya. Tetapi kalau kita lihat dari revenue-nya saja, setiap tahun itu hampir selalu di 2 kali kan ya. Dari 2021 itu sekitar 894 miliar jadi 2,2 triliun, berikutnya jadi 3,9 triliun, berikutnya jadi 6,4 triliun estimasi di 2024. Kita masuk kontribusi revenue Bapak Ibu. Kontributor utama pada revenue secara rata-rata adalah wilayah non-Jawa. Ini sekitar 55,37% dari rata-rata revenue dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 171,11% per tahun. Sedangkan kontributor berikutnya pada revenue secara rata-rata adalah wilayah Jawa. Ini sekitar 44,63% dari rata-rata revenue dan rata-rata pertumbuhannya sekitar 47,54% per tahun. Artinya pertumbuhan di luar Jawa itu yang sangat agresif, menjadi kontributor utama dan juga menjadi generator utama dalam memperoleh pertumbuhan. Hal ini bisa terjadi karena barang dagangan yang secara relatif murah dari Mr. DIY ini membuatnya lebih mudah terjangkau oleh semua kalangan, sehingga pembukaan toko di luar Jawa masih dapat dilakukan secara agresif. Ini berbeda seperti Ace Hardware yang mungkin ke depan akan kita bahas ya, yang mana di situ barang-barangnya relatif lebih mahal. Kita masuk kontribusi beban dan biaya Bapak Ibu. Kontributor terbesar pada total beban dan biaya adalah pada COGS ya, yaitu beban pokok pendapatan, terutama untuk persediaan tersedia untuk dijual. Kontributor berikutnya pada total beban dan biaya adalah pada beban operasi, terutama untuk beban umum dan juga administrasi. Meskipun bisnis Mr. DIY ini berkaitan dengan segmen bisnis perdagangan ya, tapi COGS yang dimiliki ini bisa sangat efisien Bapak Ibu. Masuk ke kontribusi laba kotornya Bapak Ibu. Kontributor utama dari laba kotor secara rata-rata adalah pada wilayah non-Jawa juga, yaitu sekitar 64,75% dari kontribusi laba kotornya secara rata-rata. Dan rata-rata pertumbuhan pada segmen ini sekitar 180,78% per tahun sejak tahun 2021 Bapak Ibu. Kontributor berikutnya dari laba kotor secara rata-rata adalah pada wilayah Jawa, ini sekitar 35,25% dari rata-rata laba kotornya ya, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 93,08% per tahun sejak tahun 2021. Dari sisi laba kotor pun wilayah non-Jawa juga menjadi kontributor utama dan juga generator utama dalam memperoleh pertumbuhan Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke margin laba per segmen, kita lihat rata-rata margin laba kotor pada wilayah non-Jawa ini sekitar 52,64%. Artinya kalau ada barang COGS-nya 1.000 ya mereka bisa jual Rp2.000 lebih itu. Sedangkan rata-rata margin laba kotor pada wilayah Jawa ini sekitar 32,75%. Di Jawa sendiri berarti harganya bisa lebih murah atau lebih kompetitif ya dibandingkan wilayah non-Jawa. Rata-rata margin laba kotor secara agregat ini sekitar 40,69% Bapak Ibu. Untuk ukuran sebuah perdagangan punya margin laba kotor di rata-rata 40,69% ya kami rasa ini masih relatif tinggi ya. Kita masuk arus kasnya Bapak Ibu, ada arus kas operasi dan juga arus kas operasi bersih. Pada arus kas operasi dan juga arus kas operasi bersih di Mr. DIY ini punya fluktuasi yang tinggi dan belum stabil. Hal ini bisa terjadi ya karena memang Mr. DIY masih berada pada fase pertumbuhan yang sangat agresif. Sehingga itu wajar terjadi dan sangat mungkin untuk terjadi. Masuk ke rasio aktivitas ya Bapak Ibu. Mr. DIY punya perputaran persediaan yang cukup signifikan jumlah persediaannya ya, yaitu sekitar 149 sampai 194 hari atau ya sekitar 6 bulan lebih ya. Dan Mr. DIY ini tidak punya piutang usaha maupun utang usaha yang signifikan Bapak Ibu. Ya kalau dari sini kita harus awasi terus dari sisi persediaannya. Walaupun persediaan Mr. DIY itu ya tidak mudah atau tidak cepat busuk ya. Dengan kata lain ya memang umurnya bisa panjang, tetapi perlu kita awasi karena dalam menjual persediaan yang sudah terlanjur banyak itu pasti kan butuh diskon dan segala macam yang bisa menggerus laba dan pada akhirnya tidak membuat bisnis itu lebih menguntungkan. Masuk ke rasio profitabilitasnya Bapak Ibu,
Ibu, sejak tahun 2021 rata-rata net profit margin itu sekitar 5,62%, tetapi di posisi terakhir itu cukup bagus ya, sekitar 16,66%. Sedangkan pada sisi return on equity rata-ratanya sejak tahun 2021 itu sekitar 23,84% dan posisi terakhir itu sekitar 50,10% Bapak Ibu. Profitabilitas Mr. DIY ini terdapat perbaikan yang signifikan dan berada pada posisi yang relatif tinggi ya, atau bahkan bisa kita kategorikan sangat tinggi. Berikutnya kita masuk ke rasio likuiditas Bapak Ibu. Risiko dari rasio likuiditas MDIY ini berada pada level yang relatif moderat risikonya ya, dengan adanya tren perlemahan dari tahun 2021. Ya, setelah mendapatkan dana IPO maka likuiditasnya menjadi jauh lebih baik dan menjadi pada risiko yang relatif rendah. Kalau kita masuk ke rasio solvabilitas ya, risiko dari rasio solvabilitas Mr. DIY ini juga berada pada level yang relatif moderat risikonya dengan tren perbaikan, itu bedanya. Tetapi setelah memperoleh dana IPO pun maka solvabilitasnya juga menjadi jauh lebih baik dan berada pada risiko yang rendah setelah IPO nanti. Nah, kita masuk ke valuasinya Bapak Ibu. Tadi kita sudah bahas seberapa menarik perusahaan ini dan seberapa cepat pertumbuhannya, tapi berapa harga yang pantas untuk kita bayar? Apakah harga penawaran umum itu terlalu mahal, terlalu murah, atau sudah pas nih? Kita masuk ke valuasi dengan beberapa asumsi yang kita terapkan ya. Asumsi-asumsi yang kita gunakan, ini yang pertama adalah earning per share ini menggunakan kinerja 2024 kuartal 2 yang kita 1 tahun kan, yaitu EPS-nya sekitar Rp41,57 per lembar saham. Tapi ini kita akan ukur berapa pertumbuhannya setelah IPO ya, dengan asumsi yang kedua, total aset per kuartal 2 2024 ini sekitar 4,84 triliun rupiah dan dana IPO ini akan membuat asetnya tumbuh sekitar 97,31%. Apabila laba yang diproyeksikan tumbuh ini juga sama pertumbuhannya atau dekat-dekat pertumbuhannya seperti pertumbuhan aset, yaitu sekitar 90% ya, maka estimasi earning per share-nya sekitar Rp78,98 per lembar saham. Jadi estimasi earning per share yang kita gunakan adalah Rp78,98 per lembar saham. Apabila batas toleransi PI rasio sekitar 20 ya, yang mana 20 ini juga cukup tinggi, kita menetapkan ini agak tinggi karena tadi pertumbuhannya sangat agresif, maka hasil perhitungannya itu sekitar Rp1.579 per lembar saham. Jadi dari 5 asumsi ini saja itu sebenarnya sudah banyak yang sangat optimis. Pertama, pertumbuhannya bisa 90% ke tahun depannya ya, dan juga PI rasionya di level 20. Ini hasil perhitungannya Rp1.579 per lembar saham. Sedangkan di penawaran umum besok, kisaran harganya itu sekitar Rp1.650 sampai Rp1.870 per lembar saham. Ini akan dilaksanakan 13 Desember 2024 sampai 17 Desember 2024 besok. Artinya harga penawaran umum ini masih lebih tinggi dari asumsi-asumsi yang kita terapkan pada perhitungan valuasi yang kita sudah hitung. Kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini adalah yang pertama, Mr. DIY ini merupakan perusahaan yang bergerak di subsektor household products dengan bisnis utama adalah perdagangan eceran, alat-alat rumah tangga, dan lainnya. Yang kedua, Mr. DIY punya neraca yang cukup bagus. Nanti dengan adanya IPO juga menjadi lebih bagus lagi. Kemampuan mencetak laba bersih yang positif dengan tingkat profitabilitas dan pertumbuhan yang tinggi Bapak Ibu. Dan arus kas operasi dan arus kas operasi bersihnya masih berfluktuasi. Di penawaran umum, harga yang ditawarkan ini relatif masih terlalu mahal. Bahkan sudah kita ukur dengan asumsi yang optimis pun harganya masih terlalu mahal. Ya, itu tadi diskusi kita dan analisis yang sudah kita lakukan. Kira-kira gimana menurut Bapak Ibu? Apakah mau beli Mr. DIY atau tidak? Ya, kita memang melihat Mr. DIY ini punya kualitas yang cukup bagus dan punya pertumbuhan yang sangat-sangat agresif dan itu menarik sekali ya. Tetapi memang harganya di harga IPO itu cukup premium seperti itu. Kita kembalikan ke Bapak Ibu, ada baiknya Bapak Ibu juga melakukan analisis secara lebih lanjut dan juga secara menyeluruh. Kita ucapkan juga terima kasih pada Bapak Ibu sudah menonton video ini sampai akhir dan sudah berkontribusi terhadap pertumbuhan channel ini. Tonton juga video-video kita yang lainnya dan sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.